Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku cuy. Tentunya di konten pembahasan Satpam Security. Aku udah pernah bilang sebelumnya kalau aku udah pakai baju ini, seragam ini, berarti kita masih membahas di seputaran pekerjaan Satpam atau security cuy. Jadi gimana kabar kalian semua cuy? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan kayak biasa cuy, semoga lamaran kalian yang masih nyangkut di pos security, semoga pancingannya cepat ditangkap sama ikannya cuy. Supaya kita bulan puasa nih udah bisa banyak orang yang bekerja. Jadi lebaran ada nanti uang yang untuk bisa beli baju anak, baju untuk orang tua, adik, sanak saudara lah. Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang baju satpam cuy. Kalian udah pasti tahu lah ya tentang baju satpam, yang sebagian orang pasti terheran-heran atau masih ada yang bingung kenapa baju satpam kok ganti-ganti ya cuy. Ya, jadi kita ceritakan yang awalnya dulu. Aku nggak terlalu paham, nggak terlalu meneliti ya, nggak terlalu tahu sejarahnya, tapi sebagian besar lah adalah tahu. Tapi yang banyak orang tahu tentang baju satpam itu dulu awal-awalnya yang paling terkenal warna dongker untuk PDL biasanya. Terus kalau untuk PDH itu putih ya, putih dongker, putih biru gitulah. Itu untuk yang ini, yang PDH, yang lengan pendek itu kan lebih identik warnanya lebih banyak dikenal orang. Dan tiba-tiba pada tahun sekitar tahun berapa ya, 2021 kalau nggak salah, 2021 atau 2020 itu udah dapat kabarnya bahwa baju satpam mau diganti, bajunya kayak baju polisi cuy, yang kayak aku pakai sekarang. Itu heboh karena katanya ya itu kalau untuk urusan satpam itu masih di bawah naungan Polri ya cuy. Jadi kita masih diatur sama Polri lah. Jadi untuk seragam ini segala macam itu mereka yang atur. Jadi alasannya katanya, ini kita sering cerita ya cuy, aku nggak searching di mana, cuma berita yang aku tahu. Maka katanya kenapa diganti bajunya kayak baju polisi, coklat muda, terus celananya coklat tua, karena mereka ingin menaikkan derajat security ini cuy, supaya mereka lebih dihargai lah ya, bisa dibilang mereka bisa lebih dekat sama polisi, nggak ada inilah ya, nggak takut gitu, bukan nggak takut secara apa ya, tapi mereka bisa saling dekat gitu loh, karena ya faktor bajunya sama gitulah ya. Intinya mereka pengen naikkan derajat lah, bisa dibilangnya derajat seorang security. Jadi security itu bukan pekerjaan yang dianggap remeh lagi cuy, karena mereka dianggap membantu polisi lah cuy ya, tangan kanannya gitu ya. Namanya juga mitra ya, mitra polisi. Di situ ada tertera, di Diksar juga ada dibilang. Dan setelah beberapa lama berjalan, setelah mungkin setahunan ya, tapi aku nyeritain ininya dulu lah. Sejak digantinya baju polisi yang dongker ke yang sekarang ini yang coklat, itu memang kita ngerasa ya, bukan sombong ya, tapi ngerasa lebih percaya dirinya, lebih bagus menurut aku ya. Sejak diterapkannya baju-baju ini, kita lebih bangga, bisa dibilang kita lebih bangga dengan profesi kita, pekerjaan kita, karena yang dulu sama yang sekarang kan beda tuh. Kalau yang dulu nggak ada lencana-lencana gini nih, nggak ada nih. Kalau sekarang ada cuy, disuruh kasih kayak gini ya bisa dibilang kan hampir sama polisi gitu loh, walaupun nggak ada pangkatnya ya, karena nggak boleh, karena kan kita cuma satpam ya. Kita lumayan bangga, apalagi baru-baru mencetus tuh ya, baru-baru mulai pakai baju itu, masyarakat kayaknya lumayan kayak aneh gitu sih ngelihatnya. Bukan aneh ya, tapi ini polisi atau apa gitu ya,
Bahkan yang awal-awalnya dipakai bajunya orang ngiranya ya polisi cuy. Nah itu salah satu kehebatannya atau kesenangan para security satpam sejak bajunya mulai diganti kayak baju polisi cuy. Nah jadi itu untuk ininya ya, untuk kesenangannya, maksudnya kebahagiaan seorang satpam kalau saat bajunya udah diganti coy, di baju kayak baju polisi. Tapi ada sisi negatif bisa dibilang ya, sisi yang tidak kita inginkan lah. Jadi mulai ada bertebaran isu-isu, bukan isu ya, berita-berita. Setelah jalan beberapa bulan, mulai ada berita-berita kalau baju satpam disalahgunakan sama oknum cuy. Ya udah pasti mereka nyamar kayak jadi polisi ini segala macam ya. Itu disalahgunakan cuy. Bisa jadi untuk razia di jalan. Aku pernah lihat juga beritanya, nangkap orang, ngancem orang, itu udah mulai disalahgunakan. Ya jadi itu mulai diresahkan sama masyarakat dan dapat respon juga dari polisi akhirnya ya cuy. Ada sebagian juga yang ketangkap, aku lihat beritanya. Dan setelah itu sekitar mungkin setahun kali ya masanya baju ini. 2022 mulai lagi ada berita, bukan berita ya, tapi mungkin udah disahkan baju yang baru lagi coy, diganti lagi. Kemarin kita sempat kesal juga dengan beritanya, ini apa sih ganti ganti lagi dengan baju warna krem coy. Kalian udah pasti tahu lah ya, udah pasti lihat. Karena sebagian besar udah ada yang ganti dan masih ada yang belum. Contohnya kayak aku masih belum karena masih nunggu datang dari pusatnya Jakarta. Dan diganti lagi cuy, bajunya warna krem. Ya dulu banyak lah ya heboh beritanya, dibilang kayak polisi India karena kan warnanya warna krem gitu loh, warnanya lumayan lucu. Kita lihat sih. Dan alasannya kenapa, karena ya itu tadi yang aku bilang tadi, karena sudah mulai disalahgunakan. Banyak lumayan banyak kasus lihat di berita-berita. Jadi ya polisi mungkin memutuskan untuk merubah lagi warna baju satpam supaya nggak sama kayak polisi. Ya mungkin bukan untuk mempermainkan ya, kita lihat sisi positifnya aja ya. Mungkin Polrinya memikirkan masyarakatnya juga coy, karena nanti kan oknumnya nyalahgunakan seragam, nanti nangkep orang ini itu segala macam ya. Karena nanti yang jelek siapa coy, nama polisi juga. Dan aku perhatiin juga coy, ya balik ke diri aku sendiri juga, nanti ketemu misalnya satpam yang ada di jalan pakai kendaraan motor, nggak pakai helm, nggak pakai spion, nggak lengkap, ya pakai baju ini coy, yang jelek siapa? Pasti polisi. Orang sebagian masih mengira itu polisi. Bagian yang nggak tahu ya coy, bagian yang udah tahu ya satpam ya masih bisa lah kita ini. Tapi ya tetap jelek nama polisi karena bajunya sama coy. Itu yang dihindari Polri mungkin ya. Tapi cuy, kami dulu sempat mikir, selama Polri memikirkan baju seragam, warna seragam ini, mereka memikirkan untuk mengganti warna ini, apakah mereka tidak memikirkan resikonya cuy? Mungkin udah terpikirkan, tapi ya nggak tahu ya, aku nggak terlalu tahu persis gimana prosesnya. Tapi ya kita ambil sisi positifnya aja. Yang jelas Polri itu niatnya baik, mereka pasti, yang aku bilang tadi, mereka tujuannya untuk meningkatkan kualitas satpamnya, udah pasti percaya diri, dan derajatnya udah pasti pengen naikkan derajat satpam lebih dipandang lagi di masyarakat, nggak disepelekan coy. Mungkin tujuan mereka itu.
dan nggak kepikiran mungkin ya sampai ke situ, sampai disalahgunakan ini segala macam. Tapi ya tetap respect sama Polri karena mereka masih memprioritaskan satpam gitu, security. Nah, sampailah baju diganti sekitar tahun 2022, itu mulai diperkenalkan ya saat ulang tahun satpam yang keberapa gitu aku lupa. Jadi pada saat itu diperkenalkan baju satpam warna krem, terus celananya kayaknya hampir sama sih ya, karena aku belum pernah nyoba sih, perusahaan kami belum nyampe ininya bajunya, jadi belum tahu persis. Terus kenapa diganti warna krem, kenapa nggak warna yang lain? Ini alasannya cuy. Apa makna warna krem pada seragam satpam? Dilansir dari laman Color Psychology Meaning, warna krem populer digunakan dalam dekorasi rumah karena warna krem memunculkan kesan menenangkan dan nyaman. Krem juga merupakan warna kulit, sehingga warna ini memunculkan kesan psikologis dari seseorang yang teratur, terorganisir, dan simetris. Orang yang suka menggunakan warna krem disebut memiliki minat yang kuat pada estetika dan cenderung menghargai karya seni dalam berbagai bentuk. Ya, jadi itu alasan kenapa baju satpam diganti lagi dengan warna krem, dengan berbagai mungkin mereka lebih memikirkan lagi lah ya, panjang lah mungkin prosesnya kenapa bisa warna itu. Ya semoga harapan aku ya, aku setuju aja sih cuy, keren memang kan diganti-ganti. Tapi kalau bisa ini yang terakhir kalinya diganti, karena nanti satpam ya nggak punya identitas cuy, nggak punya pendirian untuk seragam. Ini warna apa sih sebetulnya satpam? Kalau kayak dulu kan masih ada identitasnya. Kalau pakai baju yang dongker udah pasti orang mikirnya wah ini satpam, udah pasti tahu. Putih biru misalnya, putih dongker, itu orang pasti udah tahu wah itu satpam gitu. Dan sekarang semoga harapan aku yang sekarang ini ya stop sampai di situ. Kayaknya nggak bisa disalahgunain juga lah ya kan, karena polisi Indonesia ya bajunya ya masih kayak gini sih, jadi nggak mungkin bisa disalahgunakan, dan nggak mungkin juga nyamar jadi polisi India ya kan nyampe ke Indonesia karena bajunya hampir mirip sama polisi India. Ya gitu aja lah coy, semoga dengan gantinya baju kita yang baru, tingkat kualitas pekerjaan kita lebih bagus, lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi, dan udah pastinya tujuan Polri tercapai untuk menaikkan derajat satpam security di mata masyarakat, di mata orang-orang, supaya tidak dipandang rendah. Itu karena tujuan polisi itu baik, jadi kita tetap respect lah sebagai satpam. Terima kasih untuk Polri yang udah memikirkan mitranya gitu, satpam gitu. Oke cuy, jadi itu cerita-cerita aja lah ya, itu yang aku tahu aja. Tapi cuy, aku pengen tahu kalian lebih suka warna dongker, warna polisi, atau warna krem yang sekarang? Kalian tulis komen di bawah ya cuy. Oke cuy, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Salam satu komando. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.